Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia mendapat sorotan dari masyarakat, baik dalam menanggapi kasus glorifikasi Saiful Jamil di media maupun kasus dugaan pelecehan seksual di tubuh KPI. Pakar komunikasi UB menilai kondisi ini merupakan autokritik bagi KPI untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaga. KPI sepanjang yang saya lihat itu kan juga tetap berupaya untuk menempatkan kejadian ini, misalnya kasus dugaan ya pelecehan seksual yang dialami oleh salah satu staf misalkan. Ini kan kalau saya simak pernyataannya KPI kan tetap ini diserahkan secara hukum misalkan begitu ya, walaupun juga ada pemberitaan-pemberitaan yang mengangkat adanya juga upaya-upaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau personal misalkan begitu ya. Nah, tapi yang jelas tentu saja tadi maksud saya gini, saya mungkin tidak dalam posisi jatuh pada judgement KPI sudah dalam posisi buruk atau jelek gitu ya. Karena ini kan masih kasus yang sifatnya kasus per kasus maksud saya gitu. Jadi mungkin terlalu terburu-buru kalau misalnya kita sudah memvonis citranya KPI jelek misalkan. Saya kira tidak dalam konteks itu. Namun demikian dengan ramainya kasus Saiful Jamil hadir di TV swasta misalkan, atau kasus dugaan ya pelecehan seksual di KPI ini. Nah, ini kan memang tetap perlu menjadi otokritik ya bagi komisioner yang ada di KPI. Bagaimana tadi menjaga marwah, tidak hanya menjaga tapi bahkan mempertahankan atau meningkatkan tadi kredibilitas dari KPI. Karena bagaimanapun KPI ini kan bagian dari buah dari reformasi di Indonesia sebagaimana KPK misalkan. Jadi munculnya KPI itu kan tidak terlepas dari artikulasi dari civil society gitu kan, yang terlibat dalam persoalannya undang-undang penyiaran, kemudian terbentuknya KPI dan seterusnya. Nah, saya kira memang ini yang harus kita garis bawahi gitu ya, bagaimana agar eksistensi dari KPI ini tetap sejalan dengan nilai-nilai konteks zaman bagaimana munculnya lembaga Komisi Penyiaran Indonesia ini begitu. Terduga pelaku pelecehan seksual di KPI berencana menggugat balik korban dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena merasa telah menjadi korban perundungan online akibat siaran pers yang disebar korban pelapor. Menanggapi hal tersebut, pakar hukum UB menilai bahwa hal tersebut adalah bentuk viktimasi. Berikut penjelasan Dr. Dia Al-Uyun. Itu kan bentuknya reviktimisasi ya, itu sebenarnya sudah dilarang. Kalau kita masuk di dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban yang proses apalagi korban kekerasan seksual itu nggak bisa kemudian dilaporkan, istilahnya dilaporkan karena sebut saja dia melakukan atau dianggap mencemarkan nama baik, itu nggak bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua aja ini fresh from the oven gitu. 8 Agustus 2021 ada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Di dalam pasalnya menyebutkan bahwa dugaan terhadap kasus ITE itu tidak akan bisa diproses hukum, melainkan akan diutamakan pada keadilan restoratif justice gitu ya. Di dalam keadilan restoratif justice ini upaya perdamaian diutamakan. Jadi ketika kemudian aduannya itu terkait dengan ITE gitu ya,
itu tidak bisa mensasar korban. Apalagi kemudian 2020 kemarin juga ada SKP ya, surat kementerian dari Menko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM juga sudah menyebutkan itu. Jadi secara faktual tidak akan itu akan percuma saja ya, tindakan pelaporan balik itu. Terapi dengan menanam sayuran diuji coba oleh mahasiswa UB melalui program kreativitas mahasiswa sebagai salah satu terapi bagi anak autis atau anak berkebutuhan khusus. Menggandeng UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Kota Malang, para mahasiswa ini mengajak anak ABK berkebun ayam dan juga stroberi serta mengajari untuk berjualan sayur. Terapi ini diharapkan mampu membangun psikomotorik dan kognitif anak agar bisa lebih fokus. Di sini saya izin sebagai perwakilan dari tim Agriculture and Entrepreneurship izin untuk menjawab dari pertanyaan Bapak, yaitu yang pertama mengenai mengapa kami bagaimana program kami yaitu PKM yang bergerak di bidang pengabdian masyarakat ini yang bekerja sama dengan UPT Layanan Pendidikan ABK Kota Malang, yaitu dalam praktiknya kami melakukan terapi berbasis agrikultur, yaitu dengan melakukan penanaman dan juga perawatan untuk tumbuhan. Kemudian setelah itu kami melakukan entrepreneurship yang mana kami lakukan dengan simulasi berdagang bagi anak-anak autis di rumah masing-masing. Kami harapkan nantinya dari program ini yaitu anak autis mampu mandiri secara ekonomi dan juga mampu memiliki bekal untuk di kemudian hari, mungkin seperti itu, Pak. Untuk yang pertanyaan kedua, mengapa kami memilih anak autis sebagai mitra dalam program kami, yaitu karena untuk permasalahan sendiri kan berasal dari mitra, yaitu anak autis memiliki dari UPT Layanan Pendidikan ABK Kota Malang sendiri itu memiliki lahan yang sangat luas, dan saat ini lahan tersebut kurang dimanfaatkan secara baik, mungkin seperti itu. Dan juga untuk pembelajarannya saat ini sedang dilakukan secara daring karena adanya PPKM dan juga kebijakan mengenai COVID-19 lainnya. Sehingga kami harapkan untuk terapi yang sebelumnya itu kebanyakan berbasis indoor di sana. Jadi nanti mungkin setelah untuk saat ini sendiri, saat pandemi COVID-19 bisa dimanfaatkan bagi anak autis untuk mengembangkan soft skill seperti yang menanam dan juga untuk berwirausaha yang dapat dijadikan bekal di masa mendatang. Kemudian untuk saat offline nanti pembelajaran secara luring yaitu dapat dijadikan suatu alternatif terapi dari mitra sehingga dapat memperbanyak opsi-opsi dari terapi yang dilaksanakan di luar ruangan, karena anak autis sendiri perlu untuk mengenal lebih dalam mengenai alam dan juga mengenai kehidupan atau lingkungan di sekitarnya. Dan kalau di indoor saja itu kemungkinan masih kurang tergerak gitu, Pak, untuk yang bagian aspek motorik halus dan juga
kognitifnya mungkin. Setelah diluncurkan bulan lalu, sunblock dengan merek Sharma Karya UB ini melalui program kreativitas mahasiswa melakukan aktivitas promosi dan juga penjualan produk. Saat ini Sharma dijual melalui pre-order dan juga melalui marketplace. Manfaat momen belanja online 99, tim Sharma menebar diskon bagi pembelian melalui marketplace maupun pembelian langsung hingga 12 September. Mungkin dari saya dulu mau bercerita, kemarin sudah terjual sebanyak 12 pieces karena kami memang belum memproduksi banyak, yang kami produksi baru sekitar 20-30 buah karena kami memproduksi itu bertahap gitu Pak. Lalu untuk penjualannya sendiri, kami penjualan itu melalui ada di Shopee, Tokopedia, dan pembelian secara langsung di Malang ini. Begitu Pak. Mungkin untuk yang 99 boleh bergantian dengan teman saya. Oke, saya jawab yang 99 ya. Jadi sebenarnya ini karena kami cari kesempatan juga buat promosi. Kebetulan tanggal buat promosi online 99 ya. Jadi kami kasih lagi diskon untuk pembeli yang mau coba produk Sharma di tanggal 99 ini. Nah, untuk promonya sendiri berlaku sampai tanggal 12 September. Jadi bakal ada potongan diskon 11% pembelian via Shopee, Tokopedia maupun secara langsung. Bisa juga di WA bisnis kami, tinggal klik linknya di Instagram kami seperti ini. Belum promosi besar-besaran juga ada alasannya karena kami masih menunggu hasil uji laboratorium untuk keamanan produknya. Jadi ada sebenarnya kami sudah menguji sendiri untuk keamanan produknya, itu uji pH dan lain sebagainya, dan sudah dipastikan aman, tapi kami ingin lebih mengkonfirmasi keamanan tersebut dengan bekerja sama dengan laboratorium luar, yaitu laboratorium SIG, sehingga kami masih menunggu hasilnya sekitar tanggal 14 keluarnya. Baru setelah itu kami akan bekerja sama, rencananya kami akan bekerja sama dengan beauty vlogger maupun vlogger di Malang untuk menaikkan penjualan kami, seperti itu. Dan juga kami akan fokus ke promosi-promosi juga. Pemirsa, riset mengenai halal yang terus berkembang diimplementasikan oleh Halal Qualified Industry Development UB dengan mengembangkan 4 subtema risetnya. Ketua Halal Qualified Industry Development UB, Dr. Sucipto menjelaskan 4 subtema tersebut adalah pengembangan material halal, riset supply chain halal, proses pendidikan halal, dan pengembangan alat deteksi halal. Dan yang berikutnya kita membagi ada 4 sub riset di situ. Yang pertama adalah pengembangan material yang aman, halal, dan berkualitas. Material berarti bahannya, produknya. Yang kedua mengembangkan supply chain. Ya. Supply chain-nya, rantai pasoknya yang halal, aman, dan berkualitas. Yang ketiga mengembangkan proses pendidikan. Ada sosialisasi yang mengarah pada proses yang aman, halal, dan berkualitas. Yang berikutnya adalah tentang pengembangan sistem deteksi. Sosialisasi itu termasuk promosi, kemudian sistem deteksi. Sistem deteksi itu bagaimana mengembangkan alat-alat ukur yang bisa menghasilkan pengukuran terhadap produk yang halal, aman, dan berkualitas. Produk dan sistem yang halal, aman, berkualitas. Jadi ada 4 subnya. Itu kawasan penelitiannya. Contoh-contoh praktisnya seperti apa? Misalnya kita mengembangkan sistem deteksi. Ada yang sistem deteksi tentang bahaya, tentang produk yang haram, misalnya babi, misalnya, kemudian dikembangkan pakai PCR, polymerase chain reaction. Ada yang mengidentifikasi babi tadi dengan pendekatan yang lain. Misalnya adalah pendekatan pakai dielectric properties. Dielectric properties itu sifat dielektrik kayak fisika. Itu biasanya kita kombinasi dengan ANN. Ya. Ada yang menggunakan pendekatan image processing. Misalnya kita mengembangkan adulterasi kopi luwak dengan kopi non luwak. Ya, karena fokusnya tidak hanya halal saja, tapi juga keamanan dan kualitas, pemalsuan produk juga masuk di situ. Istilahnya kalau di riset itu ada food fraud atau pemalsuan pangan dan food integrity. Di sisi sosialisasi, misalnya kita kembangkan riset yang mengarah pada bagaimana melakukan pendidikan halal, pendidikan keamanan pangan kepada
usaha kecil menengah. Metode dan materi apa yang kita akan lakukan untuk pendidikan ke UKM itu? Karena sekarang dituntut UKM harus sertifikasi halal, metode pembelajarannya belum mapan betul. Pemirsa, berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 13% anak di Indonesia mengalami depresi saat pembelajaran daring. Menanggapi hal tersebut, pakar psikologi pelajar UB mengingatkan bahwa KPPA perlu mempresentasikan indikator penelitian yang lebih mendalam agar informasi tersebut tidak menjadi toksik bagi masyarakat yang merespon. Saya ingin melihatnya bukan terlalu hiperbolis bahwa 13% itu wah besar banget jumlahnya. Meskipun 13% itu memang signifikan. Namun kita juga harus melihat apakah 87% yang lain itu mengalami hal yang lebih buruk dari depresi, ataukah justru mereka juga lebih enjoy dengan kondisi itu. Itu juga perlu dipresentasikan. Supaya apa? Kita tidak terlalu toksik terhadap satu isu yang kelihatannya memblow up satu kondisi tertentu, tapi kita melupakan hal yang lain. Saya melihat bahwa dengan belajar daring itu, ada potensi lain yang bisa dikembangkan oleh anak, bahwa dia bisa belajar secara kreatif, dia bisa belajar secara mandiri untuk melakukan hal-hal yang lain, belajar secara daring itu. Namun itu juga tentu perlu pendampingan dari orang tua supaya memastikan bahwa anak-anak itu benar-benar belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, yang lain juga yang penting juga kita pahami bahwa ketika kita menyatakan bahwa 13% depresi itu, adakah dilakukan pendalaman penelitian, kajian bahwa apa indikator depresi yang menunjukkan bahwa 13% itu benar-benar menunjukkan depresi. Jangan sampai kita menggunakan istilah depresi, tapi hanya simptomnya sebenarnya tidak sesungguhnya menunjukkan depresi. Oleh karena itu dalam psikologi, kita perlu melakukan penegakan diagnosa psikologis untuk menentukan apakah ini benar-benar kondisi depresi. Karena kata-kata, misalnya kata depresi, stres, dan segala macam ini, itu kemudian bisa mengaburkan kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat kita, sehingga kita seakan-akan langsung menerima kata itu mentah-mentah. Nah, kita perlu juga tahu bahwa masyarakat kita, secara literasi pendalaman terhadap kosakata, fenomena, dan makna dari sebuah kata itu, kita cenderungnya menerimanya mentah-mentah. Oleh karena itu, saya kira apa yang perlu dilakukan selanjutnya adalah KPA juga perlu melakukan penelitian lebih lanjut, kajian lebih lanjut. Apa simptom yang sangat signifikan muncul dari situasi depresi itu, gitu ya. Jadi supaya ini juga bisa seimbang, itu balance beritanya bahwa ada 13% yang depresi, tapi ada juga 87% juga yang mengalami hal yang berbeda. Apakah mereka justru lebih positifkah, lebih burukkah, atau juga justru mendapatkan kesempatan lain untuk melakukan eksplorasi belajar. Untuk dapat mengembangkitkan kembali sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19, dibutuhkan kolaborasi dari 3 pihak, yaitu pemerintah, pelaku industri wisata, dan komunitas lokal. 3 pihak ini memiliki peran masing-masing, namun harus berkolaborasi karena kemampuan resilient pariwisata membutuhkan sinergi antar pihak. I meant, who are involved in the segment of resilience? The government, the market players, and the local community. Today, the seminar is important because you have invited the Minister, Pak Menteri Pariwisata, right, that represents the government. Kita jemput Bapak daripada Jatim, which are the market players, and the local communities are us, it's all of us, all right? Okay, next, please. Okay, these are the 5 factors for fast recovery. Strong government commitment. Okay, you listen this from your Pak Menteri.
close collaboration between the private and public sectors. Right? Okay, number 3 is quite important. Removal of bureaucratic barriers, all right, in business and communication to attract tourists. Number 4, training programs to build human capital capacity, which means that is what the university are doing, all right, the training organization are doing. And lastly, the diversification of tourism products. Okay, thanks. Okay, so these are pictures, nice pictures that I've gathered. All right, there are other factors that plays a role. Sustainable infrastructure development. In other words, when the government are developing the infrastructure, they have to be sustainable. New investment to bring into the country. Human resource development, training of human resource of people within the sector. Saya rasa di Jatim Park is the best example in which you will get from the owner. Marketing repositioning, you have to reposition the marketing aspects of the destination. All right, one sector that I like to introduce is the Muslim friendly ataupun Islamic tourism. All right, is the upcoming of the sectors in Indonesia and also in Malaysia, Islamic tourism. And product diversification, saya letak warna-warni Kampung Warna-Warni, as I think that's my first visit and involved the community. I think it was the best visit that I had and a good educational background for the students. Next. Okay, we go very fast, yeah? All right. Okay, the impact of tourism sector in Malaysia. All right, Malaysia tidak tertinggal daripada krisis yang dihadapi. Next. I have 4 slides more. Next please. Okay, ini berlaku di Malaysia sekarang. Right? The islands are empty. Our beaches are empty. Kalau pernah ke Kuala Lumpur, Petaling Street is empty. Our bangunan Sultan Abdul Samad, where a lot of tourists will visit, is empty. Brickfield Indian City is empty, and also Petaling Street, which is also empty. All right, so Jalan Tunku Abdul Rahman, which is very popular, is also empty. All right, next. Pemirsa, ada yang baru dari Fakultas Teknologi Pertanian, yaitu dibukanya layanan take away Kuma Cafe and Beverage. Kuma Cafe ini tetap buka dengan protokol kesehatan yang ketat selama PPKM, sehingga pelanggan tetap bisa menikmati menu yang ada di kafe secara take away dan juga ada layanan delivery order gratis di area kampus UB. Untuk konsep kedai kami sendiri, kita mengusung konsep take away, di mana para mahasiswa di sini khususnya bisa menikmati kopi dengan cepat, tidak perlu menunggu seperti yang ada di kafe, seperti itu. Dan target utama kami adalah para mahasiswa Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Teknologi Pertanian, dan para pekerja administrasi yang ada di tiap-tiap fakultas di Universitas Brawijaya. Untuk yang signature kita yang membedakan dengan brand-brand yang lain adalah kita membuat sendiri 2 jenis snack, yaitu Japanese cream puff dan French flan, di mana 2 jenis snack itu biasanya hanya ditemui di coffee shop dengan harga yang agak mahal, sedangkan kami bisa menjual kisaran harga 10-13.000 dengan rasa yang premium tentunya. Untuk aplikasi online, kita masih proses untuk mendaftar. Rencana ke depan ada mungkin di beberapa aplikasi online, itu kami juga tersedia untuk area pengiriman luar kampus. Untuk di dalam kampus sendiri, kami melayani pengiriman secara gratis untuk area di dalam kampus UB. Produk yang kami jual, dengan signature yang kami jual, dan itu jarang ditemui di brand lain, kami optimis bisa mendapatkan hasil yang maksimal, terutama di dalam kampus Universitas Brawijaya, di mana di situ banyak sekali para mahasiswa yang membutuhkan produk-produk kami.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBI TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.